Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tepat pukul 13 siang. Seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa persemaian yang kami lakukan, kami tempatkan di atas kolam di sebelah barat rumah. Tepatnya di teras rumah. Jadi di bawah teras rumah. Ini dia. Bisa kita lihat persemaiannya. Ada yang menggunakan pot kecil. Ini daunnya sudah tidak hijau banget, sudah agak menguning. Ini tandanya sudah kuat terkena sinar matahari. Jadi kalau direbahkan begini, dia akan langsung berdiri, kuat ya. Sudah batangnya sudah kuat, jadi siap tanam. Tapi kalau yang ini masih lemes karena belum begitu kuat ya, sehingga belum. Kalau bisa kita tunggu mungkin seminggu lagi supaya lebih kuat lagi kalau untuk pindah tanam. Berbeda dengan ini kan kalau ini kembalinya keras batangnya, jadi siap tanam. Kemudian yang ini juga masih kecil. Apa yang perlu kami sampaikan, bahwa cara menyemai cabai yang biasa kami lakukan itu terbukti bagus ya, bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan umurnya. Perkembangannya juga bagus, subur. Jadi ada beberapa yang mungkin secara tidak sengaja kami temukan, yaitu bahwa persemaian ini dari kecil tidak terkena air hujan. Meskipun ini musim hujan, tapi tidak terkena air hujan karena memang diletakkan di bawah atap teras rumah. Akan tetapi dia tetap terkena cahaya matahari, tetapi tidak pagi ya. Seperti yang kami sampaikan, terkena cahaya mataharinya itu adalah mulai pukul 13. Kalau tadi pertama kena sih pukul 13 kurang seperempat lah, sudah mulai kena sedikit. Tapi sekarang tepat pukul 13 itu sudah terkena seluruhnya. Hingga nanti sore di sebelah barat ada tanaman sampai ternaungi lagi. Jadi paling kena sinar matahari sekitar 2-3 jaman lah. Setelah itu tidak lagi. Tetapi dia bisa tumbuh dengan subur. Maka bisa saya simpulkan bahwa memang supaya bagus itu menurut penemuan kami adalah tidak terkena air hujan. Kemudian tapi tetap terkena cahaya matahari meskipun hanya beberapa jam. Itu persemaian yang bisa saya lakukan, yang biasa. Kalau yang ini langsung kemarin kita semai di pot yang besar. Terus ini semai yang di pot kecil, itu yang besar juga. Ada yang bertanya, kalau selebat ini nanti apakah tidak susah? Seperti video sebelumnya sudah kami jelaskan bahwa cara pengambilannya nanti ketika pindah tanam yaitu disiram dulu yang banyak, kemudian nanti diangkat dengan tanah-tanahnya, nanti dipisahkan di atas. Biasanya kalau udah disiram itu tanahnya sudah gembur dan akarnya mudah dipisahkan. Itu seperti itu. Kemudian ada lagi kami juga menyemai yang menggunakan itu umur 1 bulan. Disiram dengan menggunakan air kolam, tapi yang bagian dasar, yang kotor, yang keruh. Kemudian mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali disiram juga dengan mol cucian beras, juga dengan mol air lindi. Kemudian kita juga punya persemaian yang menggunakan pot kecil. Ini pot kecil, pot ukuran kalau nggak salah ini 4 cm. Harganya potnya kemarin di video sebelumnya sudah disampaikan bahwa ini 6.000 per dusin, berarti Rp500. Ini umur persemaian 5 hari. Mulai semai tanggal 25 Februari. Oh, berarti sekitar 7 hari. 25. Oh, enggak, Ding. Bulan Februari kan sampai 28. Jadi 5 hari. Umur 5 hari sudah sprout seperti ini. Sudah berkecambah seperti ini. Ini 5 hari. Ini nanti setelah besar, kalau menurut tata cara semaian yang kami pelajari, bahwa nanti ketika tanaman cabai ini setinggi potnya, jadi tinggi tanaman cabainya sama dengan potnya, maka perlu pemindahan. Gitu. Jadi kalau ini tinggi potnya sekitar 5 atau 7 cm, maka ketika tanamannya bibitnya itu sudah tinggi sekitar 5 atau sampai 7 cm, maka dipindah ke pot yang lebih besar lagi. Demikian selanjutnya pemindahannya. Tujuannya apa? Untuk merangsang
pertumbuhan akar yang baru. Karena ketika tanaman ini sudah tingginya sama dengan tinggi potnya, maka akarnya sudah sesak di dalam, penuh akarnya. Maka perlu dibuatkan media lagi yang lebih lebar supaya akarnya berkembang lagi, sehingga pertumbuhan tanamannya juga bagus. Kemudian satu lagi cara persemaian yang kami lakukan juga dengan menggunakan baki untuk tempat roti. Ini disemai dengan tisu. Oh ya, yang ini disiram menggunakan PJPR. Terus satu lagi ada yang kita siram menggunakan air lindi. Nanti perbandingannya seperti apa, hasilnya seperti apa, nanti kita akan tunjukkan juga mungkin 1-2 minggu mendatang. Kemudian kalau ini kita siram menggunakan air biasa, air sumur. Kita semai di baki dengan tisu. Kita lihat, ini disemai pada tanggal 27 Februari 17. Berarti kalau sekarang 3 hari. 3 hari cabai red bitter pepper. Ini coba kita lihat penampakannya seperti apa. Nah, ini terlihat apa tidak ya? Karena panas posisinya. Oke, kita geser ke yang ini. Ini sudah sprout. Sudah muncul akarnya. Ini dia. Sudah mulai muncul akar dan nampak calon batang hijau-hijau. Akarnya sudah agak panjang, mungkin 2 cm. Kemudian ada calon batang udah hijau. Nah, ini yang baru muncul akar kecil-kecil. Mana lagi? Nah, ini dia, muncul akar kecil-kecil. Ini umur 3 hari. Dengan hanya disiram menggunakan air biasa, air sumur, sudah bisa sprout seperti ini. Nanti setelah muncul batangnya hijau, mungkin 1-2 cm, kita pindahkan ke pot-pot yang kecil seperti ini atau ke pot kertas. Oke, itu karena banyak sekali pertanyaan baik di komentar di YouTube maupun di Facebook bahwa untuk persemaian itu sebaiknya bagaimana, apakah kena air hujan, apakah kena panas dan lain sebagainya, pupuknya pakai apa. Itu saya ulangi lagi, persemaian yang kami lakukan adalah disemai di bawah teras rumah di sebelah barat, sehingga tidak terkena air hujan tetapi terkena cahaya matahari. Itu pun paling mulai pukul 13:04 sampai sekitar pukul 15. Jadi sekitar 3 jam lah terkena. Nanti setelah itu sudah terhalang lagi oleh tanaman di sebelah barat rumah, sehingga hanya praktis 3 jam lah terkena sinar matahari. Kemudian penyiramannya dilakukan dengan menggunakan air kolam ikan yang ada di bawah. Kolam ikan dibiarkan sampai keruh, tidak usah kita ganti, apalagi sekarang kan musim hujan. Jadi setiap kita gunakan untuk siram nanti dia akan kembali penuh lagi. Kita ambil yang paling bawah yang sudah keruh. Di sana terdapat sisa-sisa pakan, kemudian kotoran-kotoran ikan dan bahan-bahan lain seperti, karena di atasnya ada tanaman, ketika disiram maka medianya juga akan turun ke kolam, sehingga akan juga turut memberikan suplai unsur hara ketika airnya kita gunakan untuk nyiram tanaman. Selain menggunakan air kolam, kita juga menggunakan air mol cucian beras. Video selanjutnya sudah ada cara bagaimana kami cara yang sangat mudah kami membuat mol atau pupuk organik cair dari air cucian beras atau air leri. Dalam waktu 1 minggu sudah bisa dipakai. Hasilnya juga lumayan, sudah kami buktikan beberapa sayuran kita terlihat subur-subur. Selain air mol cucian beras, juga kita gunakan air lindi. Air lindi sih belum begitu lama ya, karena kita baru mengenal lindi paling 1 bulan. Tapi sudah kita gunakan, kita sudah panen air lindi beberapa botol. Sama prosesnya, nanti juga akan kita buat video detailnya tentang bagaimana cara pengolahan air lindi dan tentang apakah air lindi itu sebenarnya, kemudian bagaimana proses pengolahan air lindi sehingga bisa menjadi pupuk cair yang bisa kita gunakan untuk nyiram. Ada sebuah komentar di YouTube juga yang mengatakan bahwa air lindi itu kan air memang banyak mengandung bahan organik, tetapi di sana banyak terkandung juga racun yang sangat berbahaya bagi tanaman. Setelah saya pelajari, ternyata memang seperti itu. Air lindi sebenarnya adalah air dari sampah yang menumpuk, tempat pembuangan sampah yang terkena air hujan. Jadi di alam terbuka.
kemudian air dari resapannya itu keluar, itu namanya air lindi. Maka disimpulkan bahwa ketika sampah menumpuk di suatu tempat, di tempat pembuangan sampah, maka sampahnya bukan murni sampah organik. Berbagai macam jenis sampah, baik organik, plastik, tulang, daging, dan lain sebagainya, segala macam sampah masuk ke sana, sehingga airnya itu tidak campuran antara berbagai macam bahan. Tetapi air lindi yang kita buat, yang di komposter itu adalah menggunakan bahan-bahan yang terpilih, yang dipilih, yaitu bahan-bahan limbah organik yang bagus, seperti dari dapur, potongan sayur, potongan buah, kulit-kulit buah. Maka itu adalah bahan organik yang bagus, sehingga air lindinya juga bisa kita manfaatkan karena hanya mengandung bahan organik dan tidak mengandung racun. Dan itu sudah kita gunakan untuk siram, dan tanaman kita juga terlihat subur dan tidak ada masalah dengan tanaman kita. Kemudian nanti videonya juga akan kita buat supaya lebih jelas lagi yang detail tentang air lindi. Oke, selain ada tadi siram air kolam, mol air cucian beras, kemudian air lindi, juga ada PJPR. PJPR kita masih ada sedikit. Kita gunakan bergantian dengan mol-mol yang lain sehingga tidak habis-habis. Sementara kalau mol cucian beras setiap hari kita dapat sih 1 gayung setiap pagi. Oke. Nanti kita akan pindahkan ini, bibitan ini ke bedengan. Dan jadi kita nanam tidak hanya di karung, tidak hanya di pot, tapi juga di bedengan juga di sebelah timur rumah. Sementara sedang kita olah, kemarin kita tebang pohonnya, sementara sedang kita olah, belum selesai. Nanti kita taburi dolomit dan lain sebagainya, baru setelah beres semua nanti kita akan tanami. Oke, demikian tadi bagaimana kami menyemai, karena banyak sekali pertanyaan. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab, memberi pencerahan. Kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis komentar di bawah. Jangan sungkan, jangan ragu. Atau mungkin kalau memang pingin jawabannya lebih cepat, karena biasanya kalau di YouTube itu jarang sekali buka, paling 2-3 hari baru buka YouTube. Kadang kalau itu juga kalau lagi pas upload video, kalau tidak upload kita tidak buka YouTube, jadi tidak tahu ada komentar atau tidak. Tetapi kalau ingin cepat respon, bisa ditulis di Facebook saya, di Rinoto Jawa. Di grupnya adalah grup Organic Gardening. Silakan gabung, silakan add. Sepanjang saya tahu, saya bisa jawab. Kalau tidak tahu nanti kita tanyakan ke narasumbernya. Selain itu juga ketika kita bergabung ke grup Facebook saya Organic Gardening, kita bisa sharing ke teman-teman. Nanti juga kalau saya tidak tahu, ada teman lain yang mungkin tahu bisa menjawab. Jadi di sana terjadi interaksi, saling tukar pengalaman, tukar ilmu, saling tanya jawab di sana. Oke. Kepada para pemirsa yang sudah setia bersama kami, saya mohon kritik, saran, bimbingan, dan masukan supaya kami lebih baik lagi ke depannya. Apabila memang video ini bermanfaat, silakan diklik share kepada teman, saudara, ataupun siapa saja, supaya budaya berkebun secara organik di pekarangan rumah ini menyebar, sehingga bisa mengurangi laju kenaikan harga sayuran di pasaran. Ketika setiap keluarga mempunyai sayuran sendiri, maka harga di pasaran bisa ditekan lah. Paling tidak seperti itu. Paling tidak kita tidak dipusingkan dengan harga yang mau naik setinggi apapun, nggak pusing, karena kita sudah sedia sendiri di rumah. Oke, kemudian bagi para pemirsa yang baru saja nonton, silahkan klik subscribe ya, di bawah video ada. Nanti di akhir video juga ada foto kami, silahkan klik untuk mendapatkan video kami selanjutnya gratis ya, berlangganan gratis video kami selanjutnya tentang bagaimana kami mengelola pekarangan rumah menjadi sumber makanan yang sehat, organik, alami, sehingga keluarga kita juga menjadi keluarga yang sehat. Ada sih komentar yang bagaimana kalau menggunakan, barusan saya baca ada bagaimana kalau dipupuk dengan furadan dan lain sebagainya, kemudian pakai ini. Kami tidak rekomendasi itu karena basic kami adalah pertanian organik, memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita. Oke, kelantur jadinya. Oke, selamat siang, selamat beristirahat. Yang bagi yang mau istirahat, selamat beraktivitas bagi yang ingin meneruskan aktivitas. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.